BPHN bertemu kembali dengan saya, Wasri Dewi, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Dalam rangka pengendalian internal dan penyusunan anggaran tahun 2025, Badan Pembinaan Hukum Nasional mengadakan rapat pemaparan dan pembahasan usulan pagu anggaran tahun anggaran 2025 pada Senin 9 September 2024. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, Igusti Putu Milawati, saat memimpin rapat menekankan pentingnya membahas konsep rencana kegiatan yang telah disusun karena ada beberapa hal yang harus disepakati bersama dan ada yang harus diperbaiki bersama dari konsep yang telah diterima. Milawati juga mengingatkan bahwa anggaran ini adalah anggaran milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bukan anggaran pusat. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya perencanaan matang, jangan business as usual. Lebih lanjut, Milawati menginstruksikan agar kegiatan rapat koordinasi atau rakor yang selama ini diadakan secara terpisah oleh masing-masing pusat agar dapat diintegrasikan menjadi satu kegiatan bersamaan dengan Bulan Pembinaan Hukum Nasional. Rapat ini diharapkan dapat mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan anggaran BPHN untuk tahun 2025 serta memastikan semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Badan Pembinaan Hukum Nasional dan PT Pegadaian sepakat untuk memperkuat sinergi program pemberdayaan desa melalui audiensi yang dilakukan pada Selasa 10 September 2024 di Pegadaian Tower, Jakarta Pusat. Kepala BPHN, Widodo Eka Cahyana, melihat peluang besar dalam mengolaborasikan program Desa Kelurahan Sadar Hukum BPHN dengan Desa Binaan PT Pegadaian. Widodo berujar bahwa Desa Kelurahan Sadar Hukum dapat memberikan dukungan dari sisi hukum, sedangkan Desa Binaan PT Pegadaian dari sisi bisnisnya. Sinergi ini bisa digerakkan untuk lahirnya generasi emas di desa-desa. Widodo mencontohkan sinergi ini melalui pilot project Desa Aan di Bali yang merupakan Desa Binaan PT Pegadaian. Desa ini ternyata telah mencapai predikat Desa Sadar Hukum dan kepala desanya menerima anugerah Paralegal Justice Award dari BPHN. Ia juga menambahkan bahwa DKSH menjadi pintu masuk tumbuhnya sektor kepariwisataan dan ekonomi desa yang bisa berdampak pada pembukaan lapangan kerja. Melalui program tersebut, BPHN mendorong kepala desa berlomba-lomba meningkatkan kepatuhan hukum untuk menciptakan situasi yang stabil, aman, dan tertib. Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyambut baik inisiatif ini. Saat ini PT Pegadaian memiliki 15 desa binaan yang bisa berjalan beriringan dengan Desa Kelurahan Sadar Hukum. Di sela-sela pertemuan antara BPHN dan PT Pegadaian, Kepala BPHN Widodo Eka Cahyana menyampaikan bahwa BPHN saat ini tengah menyusun rancangan peraturan presiden tentang kepatuhan hukum yang bertujuan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum. Menurutnya, kepatuhan hukum sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Aspek kepatuhan dan kepastian hukum menjadi syarat mutlak bagi tumbuh dan berkembangnya sektor ekonomi. Di sektor investasi misalnya, pengembang usaha dari dalam atau luar negeri pasti melihat aspek kepatuhan hukum suatu negara atau wilayah. Perpres ini juga memiliki implikasi penting bagi sektor BUMN. Menurut Widodo, pembuatan perjanjian kerjasama atau PKS dan kontrak bisnis di sektor BUMN seperti PT Pegadaian masuk dalam kategori pembentukan hukum. BPHN bisa memberikan pendampingan dalam hal pembentukan hukum dan juga memberikan pendapat hukum atau legal opinion guna memastikan tata kelolanya sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance atau GCG dan peraturan perundang-undangan. Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengapresiasi inisiatif BPHN terkait sertifikasi kepatuhan hukum. Ia berpendapat bahwa hal tersebut akan sangat bermanfaat khususnya bagi institusi BUMN dan pemerintahan. Perpres kepatuhan hukum ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi peningkatan tata kelola perusahaan yang baik di sektor BUMN dan swasta, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkepastian hukum.
Badan Pembinaan Hukum Nasional tengah menggalakkan upaya pendokumentasian hukum adat dan penguatan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional ke setiap kementerian dan lembaga termasuk badan usaha milik negara. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara BPHN dan PT Pegadaian di Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Kepala BPHN Widodo Eka Cahyana menekankan pentingnya sebuah kementerian lembaga untuk tergabung dan terintegrasi sebagai anggota JDIHN. Ia mengatakan bahwa pengelolaan JDIH yang baik dapat mendorong peningkatan nilai Indeks Reformasi Hukum atau IRH pada suatu instansi. Sementara itu, Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN, Joni Pesta Simamora, mengungkapkan bahwa BPHN sedang mengompilasi hukum adat, terutama yang berkaitan dengan waris, perkawinan, dan perceraian. Menurutnya, Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, namun juga khazanah hukum adatnya. Ini tentunya sejalan dengan program desa binaan PT Pegadaian yang menyasar ke daerah-daerah. Pendokumentasian hukum adat ini akan berkelanjutan. Pusat JDIHN BPHN juga telah melakukan kunjungan ke kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada akhir Agustus lalu. Inisiatif pendokumentasian hukum adat mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Majelis Desa Adat Provinsi Bali sepakat untuk bekerja sama dalam mendokumentasikan hukum adat baik dalam bentuk buku maupun berkas digital. Dokumen-dokumen tersebut akan dikompilasi dalam sistem JDIHN untuk memastikan hukum adat tetap menjadi pedoman yang relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Kepatuhan hukum masyarakat desa terhadap hukum adat tersebut tentunya berkolerasi positif dengan pengembangan potensi desa, sebab dapat menciptakan kedamaian dan ketentraman bagi lingkungannya. Badan Pembinaan Hukum Nasional secara resmi mengukuhkan 52 desa kelurahan binaan yang tersebar di 10 kecamatan dan 4 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara pada Rabu 11 September 2024. Melalui pengukuhan ini, desa dan kelurahan tersebut telah selangkah lebih maju menuju predikat desa kelurahan sadar hukum yang nantinya akan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kepala BPHN Widodo Eka Cahyana dalam sambutannya yang diwakili oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pejabat Gubernur Maluku Utara Samsudin A. Kadir beserta jajaran yang memiliki komitmen tinggi dalam membina kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat. Sofyan berharap pengukuhan desa kelurahan binaan ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui pola pembangunan yang selaras dengan upaya meningkatkan perekonomian nasional dan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ini sesuai dengan moto Provinsi Maluku Utara, Mari Moingone Futuro, Bersatu Kita Teguh. Sofyan juga berpesan kepada kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk terus bersinergi dan senantiasa melakukan pemantauan terhadap desa kelurahan yang telah berstatus desa kelurahan binaan secara berkelanjutan, sebab status atau predikat tersebut dapat dicabut atau ditinjau kembali apabila kondisi di lapangan sudah tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Maluku Utara, Andi Taleting Langi, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan pengukuhan ini dirangkaikan juga dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH. Andi berujar bahwa pembinaan JDIH sangat erat kaitannya dengan pembentukan desa kelurahan sadar hukum, di mana menjadi salah satu kriteria dalam penilaian indeks desa kelurahan sadar hukum. Sekian berita dari BPHN News, semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya, Wasri Dewi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.